Halo semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital. Kali ini kita masuk ke bahasan tentang segmentasi citra ya. Secara spesifik kita akan membahas segmentasi dengan pendekatan thresholding, region growing, dan juga split and merge. Oke, ini adalah contoh ya segmentasi ya yang biasa dilakukan ya. Jadi intinya kita mencoba untuk eh, memisahkan objek-objek yang ada di dalam sebuah gambar ya. Karena di dalam sebuah gambar itu biasanya memang dia mengandung beberapa objek-objek. Nah, segmentasi ini bertujuan untuk em, memisahkan ya, melakukan lokalisasi terhadap objek-objek tersebut sehingga setiap objek bisa diproses secara independen. Ya. Nah, segmentasi sendiri sebenarnya eh, sebuah topik yang segmentasi citra ya, sebuah topik yang sampai saat ini masih berkembang ya dan masih problemnya masih cukup challenging ya. Salah satu problem yang paling challenging di dalam eh, dunia computer vision ya itu adalah segmentasi citra ya. Kegunaannya banyak ya. Kegunaan yang paling standar itu adalah ya object detection ya. Dimana object detection ini juga kita bisa fokuskan lagi tergantung objek apa yang mau kita deteksi ya. Kita bisa misalkan mendeteksi wajah ya atau misalkan mendeteksi kendaraan atau misalkan mendeteksi eh, hewan ya ataupun objek-objek secara spesifik kita ingin deteksi dan kita ingin kenali masing-masing objek tersebut ya. Contoh misalkan dalam proses image captioning ya. Misalkan image captioning kita ingin mendapatkan deskripsi dari sebuah gambar ya. Misalkan gambar yang ini kita ingin mengenerate deskripsi dari gambar ini seorang penunggang kuda ya, penunggang kuda berwarna coklat di padang rumput yang berwarna hijau, dia mengenakan celana berwarna putih dan juga baju berlengan panjang ya dan menggunakan topi berwarna hitam. Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana image captioning. Nah, ketika melakukan image captioning tersebut, tentu perlu dideteksi objek-objeknya apa saja yang ada di gambar tersebut dan perlu dikenali. Ya, nah mendeteksi objek itu kita menggunakan segmentasi. Ya. Segmentasi juga digunakan untuk misalkan kita ingin memisahkan antara objek dengan background. Nah, itu juga bisa. Ini contoh misalkan di kanan ini kita memisahkan ya, kita menganggap bahwa objek selain kuda dan penunggangnya ini adalah background. Ya. Makanya kenapa di sini dihitamkan ya. Walaupun sebenarnya bisa saja kita menganggap objeknya eh, mobil di belakang si penunggang kuda itu bisa jadi objek juga gitu. Ya, tapi memang dalam dalam kasus ini yang dideteksi hanya penunggang kuda dan juga kudanya. Ya. Nah, segmentasi yang apa yang dilakukan itu bisa berupa segmentasi yang seperti ini ya, yang langsung melakukan segmentasi langsung ke objeknya, atau bisa juga yang basisnya bounding box seperti ini ya. Jadi diberi kotak ya untuk membatasi objek-objek. Ya, diberi kotak yang membatasi objek-objek. Ya. Nah, kalau misalkan masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau ingin precise dengan objek tertentu, ya, mungkin yang basisnya seperti ini bisa, ya. Cuma memang ini kelemahannya adalah ketika terjadi eh, apa oklusi seperti ini, ya, di mana kaki si penunggang ini kan tidak terlihat sempurna, ya, sehingga tidak bisa terdeteksi besar si area si penunggang kuda ini sebenarnya berapa berapa besarnya gitu ya. Nah, lain hal dengan yang ini ya. Nah, dia bisa mendeteksi ya
Ya, ada balon. Nah, yang balon ini walaupun dia berada di belakang objek balon yang ungu yang di depannya, ya dia masih bisa terdeteksi areanya karena menggunakan bounding box seperti ini. Ya. Atau yang dia menggunakan pendekatan bounding box dulu, lalu kemudian baru dilakukan segmentasi. Nah, yang berbasis pada apa bounding box seperti ini ya kita sebut ya berbasis bounding box. Ya. Ada juga yang memang sifatnya semantic segmentation, di mana semantic segmentation itu nanti yang di 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 segmen itu benar-benar pixelnya. Jadi pixelnya yang di segmen ya satu persatu ditentukan dia masuk segmen mana di dikelompokkan ke dalam segmen yang mana. Seperti itu ya. Dan ini pendekatannya masih sangat terbuka ya untuk segmentasi ini. Baik yang menggunakan teknik-teknik konvensional yang kita bahas di dalam video kita ataupun juga yang sudah berbasis pada deep learning ya. Deep learning pun masih membahas segmentasi ini karena saking saking kompleksnya ya permasalahan dalam segmentasi citra. Oke, nah segmentasi citra itu apa? Ya, secara definisi, ya, segmentasi citra ini adalah proses untuk memisahkan satu citra, ya, memecah satu citra menjadi bagian-bagian pembentuknya atau yang kita sebut dengan istilah region, ya, atau bahasa lainnya juga segmen. Nah, segmentasi citra ini merupakan fase penting ya dalam analisis citra otomatis, ya, misalkan untuk pengenalan objek, ya. Jadi dengan kita pisah-pisahkan ya berbasis pada region tertentu, nah setiap region itu bisa kita proses secara independen untuk kita kenali ya, atau misalkan kita kita hilangkan ya karena kita anggap itu adalah background dan seterusnya. Ya. Nah, beberapa pendekatan pada algoritma segmentasi yang standar ya, ada yang berdasarkan pada discontinuity ya atau ketidaksambungan ya. Jadi ya, ketidaksambungan. Jadi ada garis pembatas yang terlihat jelas ya. Yang paling gampang ya ketika ada perubahan warna yang terjadi secara mendadak. Ya, perubahan warna yang terjadi secara mendadak, kita bisa lakukan segmentasi ya. Kita ketika terjadi perbedaan warna ya berubah secara mendadak, oh berarti itu sudah segmen yang berbeda. Itu nggak mudahnya seperti itu ya. Nah, dari situ kita bisa deteksi titik, ya. Nah, titik ketika ada titik yang berbeda, oh itu berarti dianggap sebagai objek yang berbeda. Ada garis yang berbeda warnanya, ya, atau bahkan tepi, tepi dari objek. Nah, itu yang berdasarkan pada discontinuity, ya. Ada juga yang berdasarkan pada similarity, ya, similarity. Nah, di sini ada dibagi lagi ya, ada yang dikelompokkan berdasarkan distribusi properti pixel, ya, yang umum biasanya berupa properti warna, tapi tidak harus warna sebenarnya ya. Kita juga bisa menggunakan nilai lain selain warna, selama propertinya itu yang kita kita tentukan di awal ya. Contohnya algoritma thresholding ya. Yang kedua, kita juga bisa melakukan pencarian regen secara langsung berdasarkan persamaan karakteristik suatu area. Ya, contoh regen growing ya dan juga split and merge ya. Jadi yang kita bahas nanti ada thresholding, region growing, dan split and merge. Oke, kita lihat dulu yang thresholding. Nah, thresholding di sini, ya, asumsinya adalah antar objek yang akan dipisahkan memiliki intensitas warna yang berlainan. Jadi, memang di sini sangat sangat tergantung kepada warna ya thresholding ya. Nah, asumsinya masing-masing objek memiliki warna yang hampir seragam ya. Nah, ini cocok ketika memang objek-objeknya itu ya secara umum memiliki satu satu jenis warna saja, ya satu jenis warna saja. Nah, operasinya menempatkan satu atau lebih threshold pada sumbu datar histogram, ya.
untuk memisahkan kelompok warna piksel yang diduga sebagai penyusun objek. Ya, jadi ini basisnya adalah histogram ya. Ini kita menggunakan ya. Ya, ini adalah histogram warna ya. Sekali lagi, histogram warna itu dia tidak menyimpan ya, dia tidak menyimpan informasi lokasi. Ya. Jadi yang dia simpan itu hanya eh, intensitas piksel sekian ya atau warna piksel sekian, itu jumlahnya ada berapa ya. Dan ketika kita melakukan segmentasi dengan thresholding, ya asumsinya adalah warna yang sama itu mengelompok di objek yang sama. Sedangkan warna yang berbeda ya tidak berada pada satu objek yang sama. Ya. Ini contoh ya, kita melakukan segmentasi dengan satu nilai threshold seperti ini, kita dapatkan dua segmen. Segmen satu histogram yang ini, segmen dua histogram yang ini. Nah, kalau kita punya dua threshold, ya berarti kita dapatkan tiga segmen. Nah, atau kita bisa juga gunakan ya rata-rata warna per cluster. Rata-rata warna per cluster. Ya, jadi kita kelompokkan ya. Ya ini cluster satu misalkan, cluster 2, cluster 3 ya jumlah clusternya ya kita tentukan di awal ya. Kemudian kita apa? Hitung rata-rata nilai warnanya berapa. Rata-rata nilai warnanya berapa? Ya, lalu kita petakan. Seperti itu. Nah, ini jenis thresholdnya. Nah, di mana fx, y itu adalah eh, nilai keabuan ya pada titik x, y. Ya, jadi apa? Nilai pikselnya. Ya. Kemudian pxy properti lokal ya, dari titik x, y. Ya. Jadi ini ya. Misal gray level rata-rata ya dari area ketetanggaan yang berpusat di x, y. Nah, threshold itu bisa bersifat global, bisa bersifat lokal, bisa bersifat dinamis. Ya. Dia bersifat global kalau T itu benar-benar hanya dipengaruhi dari F, X, Y. Ya. Jadi gray level pada titik X, Y saja. Ya. Dia bersifat lokal kalau threshold itu dipengaruhi oleh F, X, Y dan juga P, X, Y. Jadi nilai-nilai tetangga di sekitarnya juga ikut mempengaruhi nilai threshold itu. Sedangkan dinamis kalau nilai T itu tergantung dari koordinat X, Y ya, dari koordinat spasial X, Y. Jadi yang dinamis ini dia masih mempertimbangkan koordinat spasialnya. Ya. Nah, kelemahan dari metode ini ya, yang pertama ya, bagaimana menentukan nilai threshold yang tepat. Ya, ini tidak mudah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dia bisa bermasalah kalau kemunculan tiap warna dalam citra cenderung sama. Jadi misalkan apa? Eh, ada dua apa namanya? Dua atau beberapa objek yang warnanya tuh mirip-mirip. Ya. Jadi dia mengandung lebih dari satu warna dan mirip-mirip warnanya. Sehingga kita tidak malah kacau ya, kita tidak bisa memprediksi batas antar objek. Nah, seperti itu ya thresholding ya. Jadi kalau thresholding dia secara umum dia menggunakan pendekatan yang berbasis histogram ya. Kita tahu histogram tadi dia tidak menyimpan nilai apa koordinat ya, tidak menyimpan nilai koordinat. Jadi benar-benar hanya berbasis pada distribusi warna. Nah, dengan asumsi objek-objek yang sama, satu objek itu memiliki nilai atau memiliki warna yang seragam ya. Kemudian objek yang berbeda memang memiliki warna yang berbeda ya. Tidak 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 mirip warnanya. Sehingga bisa kita
pisahkan segmen berdasarkan warna. Ya. Oke, sekian untuk thresholding ya. Kita akan lanjutkan dalam video berikutnya, masih melanjutkan tentang segmen SIG ya.